Baik, selamat sore Ibu. Kita akan mempresentasikan materi diskusi kami, materi firma. Memperkenalkan, nama saya Imas Yed, NIM 2022 54019. Perkenalkan, nama saya Rendy Ramadan dengan NIM 2022 54019. Baik, saya akan membacakan pengertian firma. Kata firma berasal dari bahasa Belanda, yakni Vennootschap, oder firma atau VOF, yang dapat diartikan sebagai sebuah perserikatan antara beberapa perubahan. Secara umum, firma sendiri biasa disebut sebuah bentuk persekutuan antara dua perusahaan atau lebih untuk menjalankan usaha dengan memakai nama bersama. Dalam pembagian kepemilikan, sebuah firma dimiliki oleh beberapa orang. Anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai yang rencana dalam akta pendirian perusahaan. Pengertian firma menurut ahli. Menurut Willem Molengrove, firma merupakan suatu persekutuan, perserikatan atau perkumpulan yang dikirimkan untuk menjalankan perusahaan dengan atau nama milik bersama, dan di mana anggota-anggotanya tidak terbatas tanggung jawabnya terhadap perikataan perseroan dengan pihak ketiga. 2. Weri berpendapat bahwa firma adalah perusahaan yang berprestasi di bawah nama bersama, tetapi tidak sebagai perusahaan komanditer. Selanjutnya mengungkapkan bahwa firma adalah perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih dengan nama bersama untuk menjalankan aktivitas suatu perusahaan dengan tujuan pendapatan keuntungan atas hak kebendaan bersama. Hal itu dilakukan agar perusahaan dapat mencapai tujuan pihak-pihak di antara mereka yang mengharuskan mengikatkan diri dengan memasukkan uang, barang, nama baik, hak-hak atau komunikasi daripadanya dengan perkumpulan. 4. Undang-Undang Hukum Dagang RI sesuai dengan Undang-Undang Hukum Dagang Republik Indonesia. Firma adalah tiap-tiap perusahaan yang dikirimkan dengan tujuan menjalankan suatu perusahaan yang dibawa oleh suatu nama bersama. Kesimpulan, firma adalah sebuah badan usaha yang dikirimkan dan dijalankan oleh dua orang yang atau lebih disebut firman dengan menggunakan nama bersama atau nama yang digunakan bersama untuk mengembangkan perusahaannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri firma. Yang pertama, anggota firma umumnya sudah saling akrab dan mengenal satu sama lain sehingga sudah saling mempercayai. Yang kedua, perjanjian firma dapat dipercayakan kepada notaris ataupun di bawah tangan. Yang ketiga, menggunakan satu nama bersama dalam kegiatan usaha. Yang keempat, memiliki tanggung jawab dan risiko kerugian yang tidak terbatas. Yang kelima, jika terdapat hutang tak terbayar, maka setiap pemilik wajib melunasi dengan harta pribadi.
Yang keenam, setiap anggota firma mendapatkan tanggung jawab dan hak untuk menjadi pemimpin. Yang ketujuh, sebagai anggota firma tidak berhak memasukkan anggota baru tanpa seizin anggota yang lainnya. Dan yang terakhir, yang delapan, keanggotaan firma berlaku seumur hidup. Anggota firma memiliki hak untuk membubarkan firma, menambahkan modal dari kredit usaha lebih mudah, dan pendirian firma tidak perlu akta pendirian. Selanjutnya, contoh perusahaan firma umum atau general partnership. Firma umum atau general partnership merupakan jenis firma yang seluruh anggota di dalamnya mempunyai kekuasaan yang unlimited atau tidak terbatas. Setiap anggota memiliki tanggung jawab yang sama dalam operasional perusahaan. Contoh perusahaan firma umum adalah pengusaha-pengusaha yang sepakat untuk kongsi dalam bentuk firma, tujuannya untuk melebarkan sayap usahanya. Contoh selanjutnya, perusahaan firma terbatas atau limited partnership. Perusahaan firma yang terakhir adalah firma terbatas atau limited partnership. Kebalikan dari firma umum, firma terbatas ini berarti setiap anggotanya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang terbatas dalam menjalankan perusahaan. Beberapa contoh perusahaan firma terbatas di Indonesia antara lain, yang pertama firma multi marketing, yang kedua firma Indo Eternity, yang ketiga firma Pembudi Luhur. Baik, terima kasih. Materi kami sampai di sini dan sekian dan terima kasih.